Bab 103, Perubahan Mengejutkan. Lin Chen memandang pria parubaya yang jahat dengan mata menyipit. Dia baru saja menggunakan kekuatan pedangnya untuk melawan yang terakhir, tapi dia masih tidak bisa melakukan apapun padanya. Pria parubaya yang kejam ini jauh lebih kuat dari pemimpin pencuri kuda yang ditemui Lin Chen sebelumnya. Mata pria parubaya yang jahat itu sedikit kabur. Dia menatap Lin Chen, lalu berbalik untuk melihat Ao Xin dan yang lainnya tidak jauh dari situ. Setelah sedikit ragu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan aliran cahaya biru tiba-tiba keluar dari kulitnya. Pelatihan tubuh. Pria parubaya yang kejam ini jelas juga mempraktikkan teknik pelatihan tubuh, tetapi Lin Chen tidak terkejut dengan ini. Jika dia tidak berlatih teknik pemurnian tubuh dan esensi perunggu sangat bermanfaat bagi para pejuang dalam mempraktikkan teknik pemurnian tubuh, dia tidak akan begitu tergila-gila membunuh Lin Chen dan merebut esensi perunggu Lin Chen. Potensi Lin Chen terlalu besar, dan pria parubaya yang kejam telah menaruh dendam terhadap Lin Chen. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membunuh Lin Chen lagi. Nak, kamu pasti akan mati hari ini. Pria parubaya yang kejam itu meraung, dan dia sudah memutuskan untuk membunuh Lin Chen sebelum dia bisa dewasa. Melihat adegan ini, Lin Chen menyipitkan matanya dan sedikit mengencangkan tangannya yang memegang pedang Hanti. Mata pria parubaya yang kejam itu merah, dan tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan, telapak tangannya terentang dan menekan langsung ke dada Lin Chen. Jelas sekali, dia telah mencoba yang terbaik untuk memberikan pukulan itu. Menghadapi pukulan ini, Lin Chen tidak berani gegabah. Lin Chen menggerakkan tangannya, dan pedang besi dingin itu dengan cepat ditusukkan. Pukulan ini tampak sederhana dan biasa saja, tetapi dibandingkan dengan beberapa gerakan yang digunakan Lin Chen untuk melakukan keterampilan pedangnya sebelumnya, pukulan ini tampaknya jauh lebih lemah. Tapi tepat ketika pedang besi Han hendak menyerang telapak tangan pria parubaya yang jahat itu, tiba-tiba, aura yang sangat kuat meletus dari pedang besi Han, langsung menutupi area sekitarnya. Meskipun pria parubaya yang jahat itu memiliki pikiran yang stabil, meskipun budidayanya mencapai tahap akhir dari alam tiangang, dia tidak bisa tidak terkejut dengan ledakan momentum yang tiba-tiba. Serangan pedang. Pria parubaya yang jahat itu berhenti sebentar, seolah dia sedikit takut dengan momentum pedang besi Lin Chen Han. Namun tak lama kemudian, telapak tangannya tercetak kembali. Minumlah. Geram pria parubaya yang kejam itu. Ledakan. Ledakan. Saat berikutnya, dua suara terdengar hampir bersamaan. Kemudian dia melihat telapak tangan pria parubaya yang kejam dan pedang besi dingin Lin Chen menyerang bersamaan, membuat suara yang tumpul. Pada saat ini, wajah pria parubaya yang menyeramkan itu berubah drastis. Dia hanya merasakan sakit yang parah di kedua telapak tangannya. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat kedua telapak tangannya terkoyak oleh pedang besi dingin Lin Chen, dan ada darah berdeguk ke bawah. Segera setelah itu, tubuh pria parubaya yang kejam itu dengan keras mundur ke belakang, menghantam tanah dengan keras, muntah darah, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Kiss. Lin Chen mengalahkan pria parubaya yang kejam itu. Betapa hebatnya. Beberapa murid sekte Tianji tampak kaget dan bergumam. Pria parubaya yang kejam ini berada di alam tiangang akhir, bahkan jika mereka bergabung, akan sulit untuk mengalahkan pria parubaya yang kejam itu. Di sisi lain, wajah Lin Chen juga sedikit pucat, dan pukulan yang baru saja dia gunakan juga merupakan pukulan yang dia coba sekuat tenaga. Meskipun pukulan ini melukai pria parubaya yang jahat itu, pukulan itu gagal membunuhnya. Bagaimanapun, pria parubaya yang kejam ini berada di alam tiangang akhir dan sangat kuat, tidak mudah untuk membunuh. Wajah pria parubaya yang menyeramkan itu menjadi pucat. Dia mengambil pil dengan tangannya dan menelannya. Saat pil itu masuk ke mulutnya, ekspresinya segera melembut. Dalam hatinya, dia ketakutan dengan kekuatan pukulan Lin Chen barusan. Pukulan Lin Chen barusan sudah mengancam nyawanya. Jika dia terus bertarung, jika Lin Chen menggunakan pukulan itu sekarang, dia mungkin akan mati. Itu di sini. Pria parubaya yang kejam itu ragu-ragu apakah akan melanjutkan serangannya, ketika tiba-tiba tanah bergetar hebat. Pada saat yang sama, serangkaian auman monster datang dari kejauhan. Aum. Aduh. Cici. Suaranya terus-menerus, dan semuanya berubah warna saat tercium. Mengikuti suara-suara ini, sekelompok besar prajurit lainnya, yang terdiri dari setidaknya beberapa ratus prajurit, tiba-tiba bergegas keluar dari kedalaman hutan lebat. Masing-masing dari mereka tampak panik dan berlari menuju kota Jin yang seolah-olah mereka putus asa untuk hidup mereka. Biasanya, jika mereka menghadapi pertarungan antar prajurit, beberapa orang mungkin berhenti dan menunggu kesempatan untuk mengambil keuntungan dari mereka, tetapi pada saat ini, mereka tampaknya memperlakukan Lin Chen dan yang lainnya seolah-olah mereka tidak ada, dan hanya mengambil alihat dan pergi.
Sejumlah besar prajurit masih kehabisan hutan lebat. Setelah beberapa saat, teriakan datang satu demi satu. Ah! Aku tidak bisa mati. Suara itu sangat sunyi. Pada saat yang sama, bumi bergetar semakin hebat, seolah-olah ada ribuan monster yang berlari bersama-sama dengan liar. Melihat adegan ini, ekspresi Lin Chen, Ao Xin dan lainnya berubah drastis. Pria parubaya yang kejam, yang masih ragu apakah akan terus berurusan dengan Lin Chen, memiliki ekspresi nyeri di wajahnya, dan kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbaur dengan kerumunan dan menuju kota Jinyang. Pria parubaya yang kejam itu telah meminum ramuan penyembuh sebelumnya dan pulih sedikit dari luka-lukanya. Dia berlari dengan seluruh kekuatannya, tapi dia melampaui sebagian besar prajurit dalam sekejap mata. Tidak butuh waktu lama sebelum sosoknya lenyap. Ayo pergi. Lin Chen bereaksi paling cepat, meraung di mulutnya, dan memimpin dalam berlari menuju kota Jinyang. Mendengar suara Lin Chen, Ao Xin, Yuan Fei dan yang lainnya langsung bereaksi. Energi batin masing-masing individu berjalan dengan liar, dan mereka menggunakan semua gerak kaki mereka untuk bergerak menuju kota Jinyang. Setelah Lin Chen dan yang lainnya berjalan tidak lebih dari 10 napas, segerombolan monster-monster muncul di belakang mereka, sejauh mata memandang. Roar! Sebagian besar monster yang berlari di depan adalah monster level kedua dan ketiga, dengan beberapa monster level 4 bercampur. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak tinggi, tetapi tidak ada yang berani berhenti, karena di belakang monster ini, di sana juga terdapat sejumlah besar monster level 4 dan bahkan level 5. Setelah dikelilingi oleh mereka, bahkan prajurit puncak alam Tiangang akan mati tanpa keraguan. Lin Chen dan yang lainnya sangat cepat, dan dengan seluruh upaya mereka sudah berada di depan banyak prajurit. Namun tempat ini masih belum dekat dengan kota Jinyang, meskipun harus menempuh perjalanan jauh, akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kota Jinyang. Untungnya, kekuatan besar di kota Jinyang tampaknya telah mendapatkan berita tersebut dan mengirimkan sejumlah besar penjaga kota alam Tiangang untuk membantu para pejuang yang melarikan diri dari pegunungan Mulian memasuki kota. Dan kemunculan begitu banyak monster kali ini adalah gelombang monster. Skala gelombang monster ini sangat besar, dan jumlah monsternya tidak dapat diukur. Jika kota Jinyang bertahan sendirian, dapatkah ia menahannya? Membendung gelombang besar ini masih menjadi masalah. Oleh karena itu, saat ini adalah cara terbaik untuk membiarkan para pejuang yang didorong oleh gelombang buas dari segala arah memasuki kota dan bertahan melawan serangan gelombang buas bersama-sama. Dengan bantuan para penjaga ini, Lin Chen dan yang lainnya berbaur dengan kerumunan dan kembali ke kota Jinyang lagi tanpa bahaya apapun. Karena masuknya sejumlah besar prajurit dari luar kota, kota Jinyang cukup ramai saat ini, dan sebagian besar prajurit terlihat panik, jelas ketakutan dengan kemunculan tiba-tiba sejumlah besar monster di luar kota. Kota. Di tembok kota-kota Jinyang, sejumlah besar penjaga alam Tiangang juga berkumpul. Mereka semua mengenakan baju besi logam dan melihat sekelompok monster yang bergegas ke arah mereka di luar kota dengan ekspresi serius. 8 keluarga besar di kota Jinyang, kamar dagang Xiang, dan kekuatan besar lainnya semuanya mengirimkan sejumlah besar prajurit. Lin Chen, Ao Xin dan yang lainnya berhenti di sebuah alun-alun di kota Jinyang. Yuan Fei memandang para prajurit yang masih berdatangan di gerbang kota, merasa kesal. Yuan Fei adalah murid dari keluarga Yuan, dan ayahnya adalah tetua kedua dari keluarga Yuan. Dia ditunjuk oleh keluarga untuk menjaga tambang di luar kota. Pada saat ini, sejumlah besar monster muncul di luar kota. Saya khawatir ribuan mil di sekitarnya akan terpengaruh, dan tambang tempat Yuan Tianfeng ditempatkan juga akan sulit ditemukan. Hindari diserang oleh monster lagi. Dan jumlah serta skala monster yang muncul kali ini sangat besar. Jika Anda tidak memasuki kota tepat waktu, peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Namun, tak lama kemudian, sekelompok prajurit yang mengenakan seragam diaken keluarga Yuan berdatangan dari gerbang kota. Kelompok prajurit ini dalam kondisi malu, dan masing-masing dari mereka mengalami luka-luka. Yang paling depan di antara mereka adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Tingkat budidaya puncak alam Tiangang. Ketika Yuan Fei melihat pria parubaya ini, wajahnya langsung menunjukkan sedikit kegembiraan. Pria parubaya ini tidak lain adalah ayah Yuan Fei, Yuan Tianfeng. Ketika Lin Chen melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum. Ikuti aku, semuanya. Yuan Fei berbalik dan berkata kepada Lin Chen dan yang lainnya, lalu berjalan menuju pria parubaya dengan ekspresi bersemangat. Lin Chen dan yang lainnya telah memperkenalkan satu sama lain sebelumnya, dan Ao Xin dan yang lainnya juga tahu bahwa Yuan Fei adalah murid keluarga Yuan, salah satu dari 8 keluarga besar di kota Jinyang, ketika mereka melihat Yuan Fei berjalan menuju pria parubaya itu.
Mereka mengerti dalam pikiran mereka. Memahami kebenaran. Lin Chen dan yang lainnya mengikuti Yuan Fei dan berjalan langsung ke pria parubaya itu. Pria parubaya itu juga memperhatikan Yuan Fei dengan senyuman di wajahnya. Ayah. Yuan Fei tampak bersemangat dan berteriak ramah. Dia memasuki Sekte Tianji beberapa tahun yang lalu dan tidak pernah kembali ke kota Jinyang dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya selama beberapa tahun ini. Oke. Xiao Fei, ya, dia sudah berada di tahap awal alam Tiangang, dan dia jauh lebih kuat dari saya saat itu. Yuan Tianfeng tertawa keras, dan dia jelas sangat senang melihat Yuan Fei. Setelah mendengar ini, Yuan Fei tidak bisa menahan senyum konyol di wajahnya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Ayah, tambang tempat kamu ditempatkan juga diserang oleh monster." Setelah mendengar ini, Yuan Tianfeng sedikit mengangguk dan menghela nafas. Gelombang monster ini datang tiba-tiba. Jika penjaga tidak menemukannya terlebih dahulu dan mundur tepat waktu, kita mungkin telah dikepung oleh monster-monster itu saat ini. Ada banyak orang yang ditempatkan di tambang, tetapi hanya selusin dari mereka yang lolos. Bisa dibayangkan banyak monster yang ditemui dalam prosesnya, dan banyak orang yang mati. Faktanya, jika Lin Chen dan yang lainnya tidak dihalangi oleh pria parubaya yang kejam itu dan terus bergerak maju, tidak akan mudah untuk mundur dengan aman ke kota Jinyang. Ekspresi kesedihan muncul di wajah Yuan Fei kali ini, properti dan pengaruh keluarga Yuan mungkin sangat terpengaruh. Ngomong-ngomong, ayah, ini Lin Chen, temanku, dan ini kakak perempuan Ao Sinao. Mereka semua adalah sesama seniorku. Kali ini aku datang ke pelelangan bersama Lin Chen. Aku tidak menyangka akan ada gelombang binatang buas pecah. Yuan Fei tidak banyak berpikir dan malah memperkenalkan Lin Chen dan yang lainnya. Mendengar ini, Yuan Tianfeng memandang Lin Chen dan yang lainnya beberapa kali. Su Yuan Fei adalah orang pertama yang memperkenalkan Lin Chen, matanya tertuju pada Lin Chen selama beberapa napas, dan kemudian dia menjauh. "Halo, Paman Yuan. Halo, Paman Yuan." Titik. Melihat Yuan Tianfeng menoleh, Lin Chen dan yang lainnya segera berkata dengan ekspresi sedikit hormat. Bagaimanapun, dia adalah ayah Yuan Fei, dan Yuan Fei adalah sesama murid mereka, jadi masuk akal untuk memanggilnya Paman. "Haha, halo semuanya. Seperti yang diharapkan, yang muda lebih baik daripada yang tua. Kamu telah berkultivasi sedemikian rupa di usia yang begitu muda, dan pencapaian masa depanmu tidak akan terbatas," kata Yuan Tianfeng sambil tersenyum, "terlihat cukup baik."